Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yakni langkah-langkah presentasi. Nah, langsung saja, langkah-langkah melakukan presentasi yang baik. Yang pertama yaitu melakukan persiapan yang matang. Mempersiapkan segala sesuatu dengan matang dan detail bisa menambah tingkat kesuksesan dari suatu kegiatan. Seperti halnya presentasi, semakin matang persiapan yang dilakukan, maka semakin terbuka lebar pula kesuksesan dalam melakukan presentasi tersebut. Banyak hal yang harus dilakukan, dipersiapkan sebelum melakukan presentasi, seperti latihan berbicara, membuat pembicaraan terstruktur. Kita juga perlu mengetahui audiens yang hadir dalam presentasi tersebut. Jika gaya bahasa dan tekstur yang disampaikan akan jauh lebih berbeda jika targetnya berbeda pula. Jika kita sudah tahu siapa audiensnya, maka kita akan bisa mempresentasikan dengan baik. Yang kedua yaitu membuat desain slide yang menarik. Buatlah desain slide yang baik, yang menarik secara visual dan komunikatif. Slide yang baik dan menarik ini penting. Selain untuk menjaga alur presentasi, slide yang baik ini penting untuk menyederhanakan pesan sehingga presentasi mudah diingat dan mudah dipahami. Slide yang baik dan menarik akan meningkatkan nilai dan daya tarik presentasi serta meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang pembicara. Yang ketiga yaitu memperhatikan penampilan. Penampilan yang rapi dan menarik akan lebih mudah menarik simpati audiens untuk memperhatikan kita dan memperhatikan materi yang kita sampaikan. Menjaga penampilan ini juga bisa berarti menghargai para audiens. Yang keempat yaitu memberikan pembukaan yang menarik. Pembukaan ini bisa dikatakan sebagai first impression pemateri kepada audiens. Suatu presentasi bisa dibilang sukses jika diawali dengan pembukaan yang menarik. Pembukaan presentasi yang menarik akan membuat audiens tertarik dan merasa ingin tahu kepada pemateri ataupun kepada materi yang kita sampaikan. Jika pembukaannya saja sudah membosankan, tentu akan membuat audiens tidak tertarik mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemateri. Pada saat pembukaan presentasi, bisa diselingi pantun, humor, atau lelucon yang bisa membangkitkan energi untuk semangat. Yang kelima yaitu kuasai dan susun materi dengan baik. Jika materi presentasi yang akan kita presentasikan sudah dipelajari dan sudah dikuasai, maka tahap selanjutnya yaitu menyusun materi tersebut. Namun apabila materi presentasi tersebut belum dikuasai, maka kita harus banyak belajar lagi untuk mendalami materi. Terkait menyusun materi, pastikan saat menyusun materi itu harus efektif dan efisien, kemudian terstruktur dan mengandung materi yang berbobot. Efektif di sini maksudnya adalah materi harus relevan dengan kebutuhan audiens dan relevan dengan tujuan presentasi. Kemudian efisien, materi harus pas dengan batas waktu yang tersedia. Selanjutnya terstruktur. Nah, terstruktur di sini maksudnya materi harus runtut, alurnya baik. Ini untuk membantu kita mengingat urutan poin bahasan dan membantu audiens supaya mudah mengikuti dan mudah memahami pesan. Kemudian berbobot. Berbobot di sini maksudnya adalah setiap informasi, data, fakta atau apapun yang kita presentasikan itu bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara rasional ataupun ilmiah. Yang keenam yaitu bicara dengan jelas dan baik. Berbicara dengan baik serta jelas supaya para audiens dapat dengan jelas dan bisa dengan mudah memahami penjelasan materi yang kita sampaikan. Yang ketujuh yaitu selalu evaluasi dan terus berlatih. Setelah kita melakukan presentasi, jangan lupa untuk tetap evaluasi dengan mencari tahu apa saja yang kurang dari presentasi kita.
Biasanya, kesalahan itu tidak dirasakan oleh pemateri sendiri, namun melainkan orang lain yang bisa memberikan kita penilaian. Oleh karena itu, jangan pernah sungkan untuk meminta penilaian para hadirin atau meminta penilaian para audiens atau orang terdekat kita yang menyimak presentasi kita. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iren. Silakan Mbak Iren. Selain langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa rahasia untuk para pembicara loh. Apakah kalian merasa kesulitan ketika kalian berbicara di depan umum? Ketika kalian melakukan presentasi dan memandang mata audiens, kalian melihat audiens acuh tak acuh terhadap materi yang kalian sampaikan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa presentasi kita itu tidak efektif. Presentasi dapat dikatakan efektif apabila audiens memahami apa yang kita sampaikan dan melakukan apa yang kita harapkan sebagai pembicara. Jika audiens acuh tak acuh terhadap materi yang kita sampaikan, maka bagaimana audiens bisa memahami materi yang kita sampaikan dan melakukan apa yang kita harapkan? Ada 7 aturan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan presentasi yang efektif. Yang pertama, antusiaslah terhadap topik pembicaraan. Jika kita memiliki antusias terhadap topik yang kita sampaikan, maka kita akan bisa menyampaikan presentasi itu dengan semangat. Dan itu akan membuat audiens mendengarkan presentasi kita. Cara agar kita bisa antusias terhadap presentasi yang kita sampaikan adalah yakini bahwa topik yang kita bawakan itu bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi audiens. Selain itu, sukailah dan pedulilah terhadap topik yang kita bawakan. Ketika kita berbicara topik yang kita sukai dan peduli, maka kita akan berasa memiliki energi ekstra untuk berbicara. Nah, dengan antusias yang kita perlihatkan, maka audiens juga akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, fokuslah pada kebutuhan audiens. Karena inti dari presentasi sendiri adalah memenuhi kebutuhan audiens. Kebutuhan audiens merupakan faktor kunci yang harus kita penuhi. Jika faktor ini terlewatkan, maka tujuan kita berpresentasi tidak akan tercapai. Yang ketiga, susunlah pesan presentasi terlebih dahulu ketimbang slide presentasi. Pesan presentasi adalah hal yang harus kita buat terlebih dahulu daripada slide presentasi. Tanpa adanya pesan, maka tidak ada informasi yang dapat disampaikan kepada audiens. Berhasil atau tidaknya tersampaikannya pesan kepada audiens itu tergantung pesan itu sendiri. Oleh karena itu, pesan presentasi perlu kita buat terlebih dahulu daripada membuat slide. Yang keempat, ingatlah pesan presentasi bukan menghafal pesan presentasi. Menghafal adalah cara yang paling sulit untuk melakukan presentasi. Butuh energi dan waktu untuk mempelajari keseluruhan presentasi. Apa yang terjadi ketika kita melupakan satu huruf, pendekatan ini biasanya tidak berakhir dengan baik dan ini menciptakan kecemasan yang tidak perlu. Jadi, jangan menghafal presentasi, tetapi ingatlah presentasi tersebut. Memiliki struktur presentasi membantu kita mengingat apa yang ingin kita katakan. Meskipun kita lupa secara spesifik, namun kita dapat menggunakan kerangka umum untuk tetap pada jalurnya. Yang kelima, jadilah diri sendiri, bukan meniru gaya presentasi orang lain. Setiap orang pasti memiliki idola. Tidak masalah jika kita mempelajari teknik presentasi dari mereka, tetapi jangan menirunya. Ketika presentasi, buat audiens terpukau dengan cara kita sendiri. Kita tidak harus menjadi orang lain ketika menyampaikan presentasi, cukup jadilah diri sendiri. Berlatihlah menjadi diri sendiri ketika menyampaikan presentasi. Lakukan improvisasi pada saat presentasi agar tidak terkesan kaku, dan jadilah diri sendiri pada saat menyampaikannya. Yang keenam, interaksilah dengan audiens. Dalam melakukan presentasi, kita perlu memenangkan hati audiens. Caranya, kita dapat melakukan interaksi dengan mereka. Jika kita benar-benar ingin materi presentasi kita dapat menggerakkan hati audiens dan menghindari ketidakterhubungan dengan audiens kita, maka kita dapat menggunakan dengan apa yang disebut Audience Connecting Techniques atau biasa disingkat dengan ACT. ACT mengundang partisipasi mereka dan memberikan pemberitahuan bahwa
kita mengharapkan keterlibatan mereka. ACT diperkenalkan oleh Matt Abrahams yang merupakan seorang profesor yang mengajar di Sekolah Pasca Sarjana Bisnis Universitas Stanford, di mana dia mengajar 2 kelas yang sangat populer yang berhubungan dengan komunikasi strategis dan presentasi virtual yang efektif. Dengan cara itu, maka audiens akan merasa lebih nyaman dan lebih diperhatikan. Jadikanlah audiens teman Anda, pedulilah kepada mereka. Percaya mereka akan menyukai kita dan mendengarkan presentasi kita. Yang ketujuh, latihan membawakan presentasi. Latihan merupakan hal yang sangat jelas, sangat penting untuk menyampaikan presentasi yang efektif. Tapi, banyak presenter tidak berlatih dengan benar. Mendengar suara kita sendiri dan menggunakan gerakan-gerakan yang relevan dan sesuai dapat meningkatkan daya ingat kita. Kita dapat mengingat lebih banyak karena citra mental dan latihan fisik kita menggunakan jaringan saraf yang tumpang tindih di otak kita, yang akan meningkatkan apa yang dikenal sebagai konsolidasi memori atau proses di mana sebuah pikiran disatukan ke dalam memori jangka panjang. Kita tidak boleh menghafal presentasi kita karena menghafal itu akan mengundang blank dalam pikiran kita. Kita bisa saja lupa dengan apa yang sudah kita hafalkan. Jadi, apa kalian sudah siap presentasi atau berbicara di depan umum hari ini? Tidak usah khawatir akan hal buruk seperti ditertawakan audiens atau ada materi yang terlewat. Cukup fokus pada aturan-aturan yang sudah kami paparkan tersebut. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you! Sekian dari kami, kelompok 9. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.